Kita sebelum pembukaan dulu. Oke. Iya. Pembukaan dulu. Harus dong. Lihat kamera. Oke. Welcome to Dio and Mike podcast. Come on! Where we are being rooted in truth And led by the Spirit. Haleluya. Nah, hari ini saudara, hari ini juga episode kita saudara about the former race. Former race. Apa dan yang sudah dan sedang Tuhan kerjakan. Amen. Oke, kita mau ngobrol dulu nih. Perkenalan dulu atau gimana? Sepatah Iya. kata dulu ya. Welcoming, apa yang Mas rasakan, what message you bring, apa yang Mas mau sampaikan Mas. Please. Shalom. Shalom. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih ya. Saya diundang ke tempat ini menjadi salah satu pembicara, terutama bagi former Ray. Ya. Jadi saya masuk dalam kategori yang umurnya sudah lanjut, yang tadi disebut sebagai om, tante, dan opa dan oma. Saya nyenggol istri saya terus tadi. Belum lah kok. Ketawa terus. Tapi saya bersyukur saya bisa ada di tempat ini, saudara sekalian, dan juga Pastor Dio dan Pastor Mike. Thank you for inviting me. Hopefully hari ini ada banyak hal yang mungkin saya bisa share dan itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Perjalanannya, kalau mungkin saya bisa singkat supaya yang lain juga bisa ada waktu. Mungkin kalau dari saya, kita pikir dulu itu perjalanan untuk menjadi anak itu sulit karena diproses oleh Bapak. Tapi ternyata perjalanan menjadi Bapak jauh lebih sulit karena hatinya harus besar. Gitu. Itu aja mungkin dari saya. Kalimat pertamanya udah begini saudara. Habis apa dulu? Ya. Please, Pastor Randy. Ya, halo, apa kabar semuanya? Very good. Ya, kalau dibilang former, ya kita dulu merasa bukan former. Jadi maksudnya gini, apa yang kalian bahas, itu yang kami bahas waktu kami umur 20-an tahun. Come on. Sekarang kami 50 nih, gitu ya, kira-kira. Jadi Sekarang kok 50? sekarang, apa? Kok Saya 50 ya. Pastor Randy 50? Iya. Dan ini dibahas berarti 30 tahun lalu. Ya, 30 tahun lalu kita udah bahas ini. Mengalami banyak hal, nanti mungkin saya ceritain di mana orang, waduh, udah macam-macam lah. Orang lari mau loncat dari lantai berapa, malaikat anggap dia berhenti, tarik lagi, wah macam-macam. Oh ya, itu banyak sekali. Tapi maksudnya gini. Nah, kalau sekarang tiba-tiba kami jadi former, sebetulnya ada sesuatu yang kita perlu renungkan sama-sama sekarang. Nanti kita cerita ya. Kira-kira itu ya. Alright. Wow, exciting. Pastor Victor ini. Ya, saya Pastor Victor dari Higher Everett Church Semarang. Saya salah tempat, saya challenger. Karena saya masih muda. Semua nggak ada yang mau ngaku Saya masih muda. Saya baru 56. Masa berarti bukan letter, late rain, hujan yang telat. Ya, tidak apa. Oke, that's it. Ya, saya. Tapi saya bersyukur saya melewati banyak generasi bagaimana saya ikut dalam gerakan revival dari children. Kan saya info di children ministry, saya di youth ministry, sampai dengan orang-orang tua. Jadi saya ikut semua dari revival dari 3 area ini di tempat kami. Dan di tempat kami, jadi saya info dalamnya. Dan saya lihat betul-betul ini, hari ini saya akan ada lagi yang lebih besar lagi. Gerakan yang lebih besar, saya percaya. Ya. Dan jelas saya gak mau ketinggalan. Yes. Aku harus ikut di dalamnya. Iya. Itu satu attitude yang luar biasa, bahwa kadang-kadang saudara kita yang kalau yang udah di atas 50 mungkin ya, mungkin ngerasa aduh waktu udah lewat nih, udah kamu aja deh maju Ya, deh. betul. Tapi dari Pastor Victor barusan bicara, saya nggak mau lewatin ini. Betul. Saya masih mau begitu loh. Oke, Saudara, saudara. waktu kalian umur 50, kalian tetap merasa umur 20. Oke, life begins at 50 guys. Alright. Mike, you wanna start? Oke. Pertama mungkin kita start balik arah dari Pastor Victor. Pastor tadi berkata sempat mengambil bagian di dalam kegerakan anak-anak, youth, remaja, sampai orang-orang tua. Can you share a little bit, Pastor? Bahkan kami tahu Pastor Victor juga terlibat dalam sebuah kegerakan yang dulunya bisa mengumpulkan 300.000 orang. Jadi Pastor Victor itu dari umur muda sudah melihat 80.000 orang. Kesaksian yang sembuh sakit, mujizat terjadi. Can you share, Pastor, how did you begin your journey? Secara singkat, apa yang Pastor alami dari waktu Pastor pertama mulai melayani sampai pada hari ini? Jadi saya ini selalu lintas generasi pelayanannya. Dari anak-anak dulu. Anak-anak waktu itu tahun 98, waktu itu ada seorang hamba Tuhan dari New York, dari Bronx. Bill Wilson yang datang ke gereja. Pastor Bill Wilson. Ya, dia punya Street Sunday School yang puluhan ribu. Dia datang ke gereja kami.
Dan dia sharing. Saya bilang impossible, gak mungkin nih. Tapi ini saya gak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa nangkap spiritnya dia. Dan setelah itu saya ke jalan-jalan. Dan tahu nggak, hari itu, hari Minggu, we pick up children dan dia jalan-jalan datang ke gereja. Saya juga heran, kok tak berani ya. Dan tahu nggak apa yang saya umumkan itu tiba-tiba mempengaruhi jemaat. Dan jemaat ikut pick up children dan go to church. Jadi hari itu Minggu tiba-tiba berubah kebaktian sekolah minggu kami. Itu anak-anak, ada kita 800.000 datang ke gereja. Children. Dan itu berlangsung dan luar biasa. Dan anak-anak itu bisa berubah loh. Dia no Christian, dia no Christian, ya. Dia datang ke gereja. Dan kami juga shock, kok bisa ya? Tapi pastor saya berkata, lebih bagus gereja kita kotor daripada gereja kita bersih tapi gak ada jiwa-jiwa. Wow. Itu kata-katanya hebat loh. Kita gak suka gereja kita kotor. Iya. Kita lebih suka gereja kita bersih. But without souls. Dia bilang gereja kita lebih kotor. Karena itu anak-anak dari luar datang ke gereja kotor kita semua. Lantai, kamar mandi kotor semua. Tapi lebih bagus kotor, tapi jiwa-jiwa penuh. Amen. Daripada kamu teratur dan bagus, tapi nggak ada jiwa-jiwanya. Ya betul juga. Lalu kami gerak ke kampung-kampung dan kami punya sekolah minggu akhirnya nyebar ke kampung-kampung. Itu di rumah-rumah orang, 100 anak dan itu rumah sesak banget. Dan setiap hari Sabtu, hari excited kita kirim semua guru sekolah minggu kita menyebar kemana-mana ke kampung-kampung. Dan ratusan anak dari kampung-kampung di sekolah minggu. Dan tahun itu terjadi. Itu tahun 98. 2000-an dia. Tahun 2000-an. Iya, di tempat kami. Jadi I'm involved in this children revival. Itu ngalamin anak-anak di lawat Tuhan. Dan sebenarnya terbaru waktu itu. Suatu kali saya diundang ke Kupang. Jadi ini cerita menarik ini. Untuk KKR di Kupang. Tapi saya ditanya besoknya. Hari itu saya diundang ke gereja untuk saya sharing. Nah itu gereja yang bukan Pentakosta. Ya, dia very traditional church, tradisional. Dia bilang, jangan ada karunia roh, jangan ada altar call, jangan dilarang semua. Tapi untung saya gak dikasih tahu. Saya dikasih tahu tim saya, thanks God. Saya dikasih tahu. Dan dari itu saya khotbah. Dan setelah khotbah saya altar call, kan saya gak tahu, gak boleh, dilarang. Itu benar dulu di depan bertanya. Waktu dia lihat saya altar call, mukanya berubah di belakang. Children run, anak-anak. Itu naik, maju ke depan, 50 anak. Saya mau doain sebelum Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, padahal boleh dilarang. Itu orang disambar sama Tuhan loh. Tiba-tiba mereka berbahasa roh, nangis, khotbah tanpa setiap hal, saudara. Juga heran. Dia terus spirit. Kadang-kadang jadi anak geletak yang terjadi orang tua panik di belakang. Mereka semua lari ke depan mau jemput anaknya. Itu anak-anak bilang, no, sambil nangis. Diusir orang tua suruh pulang. Dan sekian waktu mereka berbahasa roh, traditional church dilanda Tuhan dari itu. Saya lihat belum selesai. Besok saya minta maaf dulu, sorry, saya nggak tahu. Dan bagus Roh Kudus, gua nggak tahu. Besoknya saya pulang, saya mau ke Kupang dari Soya. Lewat di sekolah itu saya ditahan. Saya satu bus 20 orang ditahan di gereja itu. Kenapa? Beritanya anak-anak di sekolah kerasukan. Sudah saya nggak bisa, saya harus dari kota. Saya turunkan 2 orang saat saya turun ngurusin dia kerasukan itu. Itu dia turun, dia bawa kamar. Saya bukan kerasukan. Roh Kudus kerja di sekolah itu. Haleluya. Apa yang terjadi? Di kelas kelas itu anak-anak tiba-tiba menangis. Di kelas kelas di pelajaran dilanda Roh Kudus menangis dan mereka tiba-tiba bertobat ngomong, aku didosa sama kamu. Dia perlu temannya minta maaf. Dari kelas ke kelas disambar Roh Kudus semua. Itu anak-anak kecil SD ya. Dia tunjuk gurunya. Bapak ini bertobat kamu. Dia tunjuk gurunya. Tunjuk gurunya. Pak gurunya bingung ini apa ini kerasukan. No. That's Holy Spirit. Dan hari itu satu sekolah. Wow. Dilanda Tuhan. Wow. Oke, Pastor sebelum kita pindah nih, ada 2 pertanyaan mungkin Pastor jawab dengan cepat. Nomor 1, apakah Pastor Victor percaya itu bisa terjadi lagi dan akan terjadi lagi di akhir zaman ini? Dan kedua, kalau melihat yang sudah terjadi, apa kuncinya? Bisa terjadi lagi. Saya percaya. Dalam 2 skala bisa kecil, bisa besar. Kita nggak usah mengurus ukurannya. Tapi gini, urusan saya adalah gini. Bagaimana revival, we cannot create revival. Kita nggak bisa. Iya. But we cannot prepare. Ya, Jadi siapin. Kalau kamu tak ada persiapan dan kamu udah berarti akan tunggu revival. Tapi kamu nggak kerja apa-apa, saudara. Lu ngimpi. Iya. Lu mimpi. Prepare the way. ya. Tapi you never know when it will come. Yes. Apa jadinya nggak tahu. Tapi siapin jalannya. And that's why you Pastor preach apa yang Tuhan katakan untuk disampaikan, sampaikan dengan lugas dengan berani itu menjadi landasan untuk Tuhan. Wow. No wonder ketika youth conference remnant di HTE, Bapak Gembalanya sudah terbiasa dari jadi anak muda, begitu loh.
aku rasa kalau aku ngerasa ini pribadi ya, I might be wrong, tapi ketika gembala memiliki kesempatan melayani di generasi muda, sampai tua dia akan tetap stay young. Ya. Haleluya. Ketiga, narasumber kita sebenarnya stay young and hard. Jadi kalau saudara mau punya youth conference sudah punya 3 pembicara yang bisa Anak-anak Alright. Pastor Andy, what did you experience in the past? Karena tadi Pastor Andy cerita apa-apa orang mau lompat sampai disuruh malaikat stop. Dan apa yang kita bisa pelajari dari masa lalu, karena seperti Pastor Andy bilang, ternyata kayak begini udah terjadi 30 tahun lalu. Ya kita masih kecil begitu loh. Bagi kita, pastor-pastor, you are the former, dalam artian karena kalian sudah lebih rohani di atas kita, mendahului begitu loh. Please. Ya, oke. Jadi mungkin mirip-mirip seperti apa yang tadi diceritakan ya, dalam bentuk yang berbeda. Kita mengalami juga waktu itu di Bandung dalam berbagai hal, di sekolah-sekolah, di mana. Tapi kalau boleh saya cerita, makanya tadi saya mau bilang gini, message-nya betul-betul seperti apa yang kalian share tadi, betul-betul gitu. Jadi itu mengingatkan saya atau teman-teman juga apa yang disampaikan pada saat itu. Nah, anak-anak terbakar, anak-anak bergerak luar biasa, memang luar biasa waktu itu. Jadi gampang sekali orang datang ke gereja, gampang sekali orang bertobat, orang datang retret nanti atau selain retret mau kasih apanya untuk dibakar dan semua mau bertobat dan nggak bisa berdiri dari kursi, nggak bisa keluar dari mobil dan macam ditarik pun nggak bisa dan semuanya banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Tapi saya juga mau cerita bahwa sesuatu yang perlu kita pelajari sama-sama adalah anak yang tadi misalnya mengalami itu juga di sekolah-sekolah atau orang-orang jatuh di kolong-kolong meja hanya gara-gara satu anak yang mendoakan teman-temannya. Tapi anak yang mendoakan ini sekarang problem besar kehidupannya. Anak yang dulu mendoakan ya, sekarang problem besar. Dulu dia bukan former berarti dia dulu dia future wah gitu kan dia sekarang problem besar. Nah itu maksud saya ini. Dulu saya umur 20, sekarang umur 50 gitu ya. Kita bicara Tuhan datang ya dari dulu itu kita bicara itu, tapi kita nggak tahu loh persisnya kapan Tuhan datang. Ya di situ yang kita harus mempersiapkan hidup juga, membangun hidup. Karena Tuhan segera datang, ya amin. Bisa hari ini, bisa besok, ya. Bisa juga 100 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu, dan itu haknya Tuhan. Nah disitulah kalau boleh cerita kami, kalau saya boleh ini, saya rasa saya kurang mempersiapkan anak-anak ini untuk menghadapi menikah, bekerja, nah semua bekalnya waktu itu adalah supaya kalau Tuhan datang hari itu kita diangkat semua. Udah pasti keangkat. Jadi 30 tahun lalu ekspektasinya udah pokoknya udah begitu. Siap-siap semua Iya. pokoknya Tuhan udah datang nih. Iya benar. Dan ternyata nggak datang. Bukan gak datang. Belum datang. Belum masanya belum datang. Oke, just to clarify. Dokter Dion tidak mengatakan Tuhan Yesus tidak akan datang. Belum. Di Omai Podcast setahun belum ada benar. Biasa nanti netizen ini bumbu buat netizen. Konotasi segera datang itu yang kita mesti hati-hati. Semangat itu harus ada, sampai sekarang pun saya rasa kita semangat untuk itu. Tapi sebetulnya gini loh, kita mesti mempersiapkan Tuhan segera datang itu belum tentu sprint, tapi maraton. Nah persiapan lari maraton itu rumit. Dan apa yang tadi Pastor Adi katakan berarti they were so on fire. Dari segi spiritual mereka ada di gereja melayani, tapi segi kehidupan yang bertanggung jawab, segi keluarga, segi menjaga emosi itu rapuh semuanya. Di situnya masih oke, tapi gini, gimana sih menerapkan semua yang kita pelajari dalam dunia kerja kita? Gimana sih menerapkan semua yang kita pelajari nih, hujan roh ini, gimana menerapkannya dalam pernikahan kita? Karena even banyak pendeta yang memimpin dalam pergerakan roh pun bermasalah dalam kehidupan keluarganya, bermasalah dalam kehidupan pelayanannya. That's right. Tadi Toronto Blessing pecah di belakang, banyak sekali. Nah kita perlu pelajari itu. Kalau kalian anggap kami former, oke lah nggak apa-apa. Tapi maksudnya pelajari itu supaya jangan ulang yang sama. Oh, begitu Pastor. Polanya boleh ya? Oke. Kalau gitu Pastor gara-gara yang Pastor sudah saksikan, jadi skeptis nggak Pastor akan lawatan Tuhan ke depan? Saya nggak skeptis, tapi saya rasa anak-anak perlu dipersiapkan lebih daripada sekedar menerima lawatan. Come on. That's good. Karena revival itu bukan cuma semangat bertobat,
Bukan cuma saudara semangat melayani. Itu kadang-kadang ada yang cuma tahan setahun, 2 tahun, bahkan ada yang cuma tahan berapa bulan. Semangatnya hilang. Iya. Tapi harus dibangun tertanam dan bertumbuh di dalam Injil, dalam firman. Bertumbuh. Makanya tadi kata kuncinya kuat dalam firman, dituntun roh. Harus. Amen. Kalau cuma dituntun roh, nggak ngerti firman, hancur. Cuma ngerti firman, nggak mau dituntun roh juga cuma teori. Betul-betul harus seimbang dua-duanya. Dan itu perlu si gereja memperlengkapi, bukan bagaimana menerima saja, tapi tadi gimana nanti kamu nikah, kamu pasti ribut-ribut. Oh ini cinta Tuhan, oh bahasa roh tiap hari loh, oh, bagus puji Tuhan. Jangan yang ini juga jadi pasangan yang berbahasa roh setiap saat menikah. Saya jamin pasti ribut, pasti ribut, pasti. Nah waktu ribut bingung, saling tengging nanti akhirnya. Merasa ini roh jahat, ini roh jahat. Aduh. Nah itu yang belum dipersiapkan. Ini kalau nggak jadi gembala nggak mungkin lahir suara begini, saudara. ini suara gembala tuh yang sudah mengalami. Thank you, Mas Randy. Pastor Budi, would you share? Kita juga ngalamin sih di masa-masa dimana waktu kita masih muda, puluhan tahun, kita melihat bagaimana Tuhan itu melawat. Kita melihat di dalam ibadah-ibadah gereja bagaimana orang-orang itu ngalamin kelepasan. Dan saya pada waktu itu terlibat di dalam team praise and worship. Jadi ada masa-masanya di mana kita lagi nyembah Tuhan, di sini tiba-tiba orang pelepasan. Ada orang yang tiba-tiba karena dia punya kuasa kegelapan maju ke depan lalu mau mukul gembala kami. Dan pada waktu itu ditengking ya. Dalam nama Yesus dia berhenti, dia nggak bisa mukul, saudara. Dan hal-hal seperti itu kita lihat orang yang kakinya pendek sebelah ditarik jadi panjang gitu. Dan saya sudah minta juga sama gembala saya, tolong tarik kaki saya dua-duanya supaya juga bisa panjang gitu. Tapi nggak bisa ya. Ya memang itu suatu misteri yang nggak bisa dijawab. Hanya Tuhan nanti satu saat saya akan tanya sama Tuhan kalau kita ketemu di surga. Tapi benar apa yang dikatakan tadi oleh Pastor Randy, bahwa banyak orang tuh melihat tanda dan mencari mengejar tanda dan mujizat. Tanda dan mujizat akan selalu ada karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang ajaib. Amin. Dia akan selalu dari masa ke masa mencari orang yang akan dia limpahkan kemuliaannya. Nah pertanyaannya ketika dia yang limpahkan kemuliaan itu, wadah ini, orang ini mampu bertahan atau enggak? Karena seperti yang tadi Pastor Randy bilang, wah dulu orang itu dipakai dahsyat gitu, tapi sekarang jadi bermasalah. Dalam zaman saya juga ada teman saya yang pergi ke Jakarta peluk orang gila, saudara. Orang gila itu sembuh, saudara. Tapi sekarang orangnya nggak tahu kemana. Gitu. Jadi yang penting bukan tanda dan mujizatnya, yang penting juga adalah seberapa kita mempersiapkan diri kita untuk Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Dan ketika Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan kabur, itu kan ada bobotnya. Gitu. Satu kali saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang nabi, dan dia bilang begini, kamu tahu nggak bahwa pengurapan itu akan menghancurkan kamu? The anointing will destroy you. Kalau saudara nggak kuat, hidup saudara akan hancur. Saudara kuat pun, saudara akan hancur karena daging kita akan dikoyak, digantikan dengan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Jadi the anointing will change you, and it will always destroy us. Tapi kalau kita siap, kita akan di-destroy, diubah menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita nggak siap, kita akan hancur. Itu sebabnya tadi dikatakan oleh Pastor Randy, ada banyak juga kok penggerak-penggerak revival, tapi keluarga, rumah tangga, pelayanannya bermasalah. Mungkin dari saya. Jadi kok Pastor Budi katakan bahwa dihancurkan oleh karena pengurapan itu nggak bisa ditolak. Tapi apakah waktu kita dihancurkan untuk menyerupakan kita seperti Kristus atau malah menghancurkan kita menolak Kristus? Tetap ada peran keputusan kita. Nah, kalau gitu apa yang pastors lakukan? Mungkin nanti Pastor Victor, Pastor itu juga bisa jawab. Karena kalau misalnya seperti kalau di sesi saya sampaikan bahwa generasi pastor itu mempersiapkan. Apa yang pastor sedang persiapkan untuk hari-hari ke depan, dan bagaimana pastor mempersiapkan hari-hari ke depan? Ya dulu. Ya. Mungkin dari kita ya tadi sempat kita bahas ya, atau Pastor Randy sempat sampaikan ya, perlu diajarkan tertanam dan kuat di dalam firman. Jadi firman itu penting untuk dewasa di dalam firman,
untuk hidup di dalam keseimbangan, seimbang di dalam firman dan juga di dalam roh gitu. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena Tuhan Yesus itu seimbang dia. Dia bisa bergerak di dalam roh, tetapi pada saatnya bersamaan pun dia mengerti firman dan dia bisa membahas secara firman gitu. Yang kedua mungkin dari kita ya acara-acara seperti ini saya sangat apresiasi banget ya, karena nggak banyak acara tuh yang bisa kita sharing dari hati ke hati dari generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sesudahnya. Karena ada banyak pengalaman sebetulnya yang kita lewati pada zaman kita. Kalau saya boleh sharing, mungkin nggak banyak yang kita ngalamin di mana orang pemimpin-pemimpin kita mau duduk bareng lalu kemudian terbuka menceritakan kelemahannya atau menceritakan pergumulan yang dialami. Karena bagi kita melihat pemimpin selalu sempurna-sempurna aja gitu. Sehingga ketika kita melihat seorang pemimpin sempurna dan ketika kita melihat dia ternyata ada pergumulan dan tidak sempurna, itu membuat kita menjadi kok begini ya. Nah, dengan adanya wadah seperti ini, momen seperti ini, saya rasa ini it's a good time untuk kita cerita. Sehingga nanti pada saat kalian masuk ke dalam satu momen di mana Tuhan jadikan kalian pemimpin, kalian akan tahu bahwa ternyata pergumulan yang kalian alami itu sudah dialami oleh generasi sebelumnya. Pasti ngomong gitu. Tadi saya kan dua teman saya ini sama-sama formal. Ya, yang bahwa orang mau bawa revival itu seringkali justru mereka itu mengalami problem. Saya juga ngamatin. Kenapa mereka sendiri kalian problem? Karena gitu loh, mereka adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk bawa revival. Dan saya tahu setan gak pernah senang. Karena orang ini jadi alatnya Tuhan, toolsnya Tuhan membawa kegerakan. Dan setan bagaimana kan kerja keras, bagaimana bisa stop orang ini. Maka mereka adalah orang yang pertama di sasaran musuh. Jadi kalau kita mengakuin dia revival is pembawa revival, siap-siap ya. Engkau orang pertama yang di front paling depan yang diserang sama setan. Karena dia gak mau kamu tetap jadi orang yang hebat tuh. Kalau kamu bisa jaga dirimu, dia akan pakai engkau dan dia akan tergeser. Atau dipakai Tuhan kali gini, gak pernah Tuhan pakai kita to broke us, menghancurkan kita, gak pernah. Dia pakai kita for His glory, untuk kemuliaannya. Dia gak pernah punya planning. Setan rencana untuk menghancurkan orang itu supaya orang itu gagal. Kalau kita menjaga diri dengan Tuhan terus, apa ya, kita cur dengan Tuhan nyambung, Allah akan tetap dipakai dan gak akan mengalami kehancuran. Pastor Andy, will you share a little bit? Kalau menanggapi apa yang Pastor Victor katakan, kita nggak tolak greatness, certain gifts, karunia atau pemakaian Tuhan, pergerakan Tuhan. Tapi bagaimana Pastor sedang mengimplementasikan ini for your own life dan juga untuk gereja Pastor untuk safeguard supaya akhirnya nggak pecah kantong anggur ini. Ya. Jadi menurut saya selain setan tadi mau ganggu kita semua, ganggu itu udah pekerjaan dia ya, kalau nggak suruh berhenti dia nggak ada kerjaan saudara ya. Tapi juga satu hal, dia juga sudah kalah, itu saya percaya. Nah, problem paling besar kita juga adalah begini loh, daging kita. Saudara-saudara mau jadi revivalist yang kayak apapun, percayalah kau tetap punya daging. Daging ini tetap rapuh, dagingnya tetap lemah. Roh penurut tapi daging lemah, itu sama-sama berjalan bersama-sama juga gitu. Nah jadinya makanya saya rasa buat saya pribadi dan juga saya pengen usahakan buat anak-anak dan mungkin buat teman-teman di sini bahwa gini. Pertama kita mesti betul-betul belajar setiap hari menyadari, merasakan betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Kita diampuni, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Dulu kita pikir kita kotor, kalau saya nggak gini, revival ini akan hancur. Enggak, revival ini nggak tergantung kita. Ini Tuhan yang main, Tuhan yang bekerja. Gereja ini bukan tergantung kita, gereja ini tergantung Tuhan. Amin. Nah, kitanya mesti sadar bahwa semua karena kasih karunia, semua karena Tuhan, sehingga itu akan meringankan beban-beban palsu dalam kita. Jadi kita kadang-kadang berpuasa karena kita merasa ini, saya Superman ya, kalau saya nggak puasa, jadi kita melakukan sesuatu untuk transaksi sama Tuhan. Saya puasa supaya Tuhan mengerjakan ini. Saya jaga kekudusan supaya Tuhan mengerjakan. Enggak. Tuhan yang sudah mengerjakan semuanya dan itu sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Nah, kita bagian kita adalah hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebaikan Tuhan itu setiap hari, menikmati kebaikan Tuhan itu setiap hari. Yang kedua, kebaikan Tuhan itu seharusnya menyadarkan kita, Tuhan udah baik itu sama saya, kok saya masih begitu sama dia ya? Kok saya nggak bisa mengampuni istri saya ya? Saya nggak bisa memaafkan kata-kata pedesnya dia?
Padahal saya sendiri banyak melukai hati Tuhan dan Tuhan mengampuni saya. Nah, kita perlu belajar mempraktekkan itu dalam pertobatan kita juga. Wah, kenapa saya benci? Kenapa saya marah? Kenapa saya masih dikuasai nafsu ya? Kenapa saya masih pengen begini? Kenapa saya masih pengen dihormati? Kenapa saya masih pengen? Oh, mereka nggak sapa saya tersinggung dan semuanya. Itu yang terjadi dalam dunia kependetaan. Dunia kependetaan, macam-macam lah. Sangat tanpa sadar, karena salah kalian juga. Ya, kalian terlalu tempatin kami para pendeta terlalu terhormat. Padahal kita budak Tuhan, hamba Tuhan, ya, setuju ya? Kita anak tapi kita juga hamba. Nah, makanya saya juga larang, misalnya ya kalau di tempat-tempat kami ada beberapa Bu Indri, ada semua, saya bilang nih ke tim yang mereka jadi jangan terlalu memperlakukan Ibu Indri terlalu tinggi, nanti dia lupa dia hamba Tuhan. Saya juga jangan dibilang nanti saya lupa si hamba Tuhan karena dagingnya lemah. Ya kan? Dipuji, kita tuh bukan hanya dikritik loh yang melukai kita. Bukan cuma dihina yang melukai, dipuji pun melukai kita. Kita jadi haus pujian lagi, itu terluka. Nah, itu yang mesti hati-hati. Daging. Jadi tadi gini, nikmati kasih karunia Tuhan setiap hari. Sadarilah kamu diampuni bukan karena kamu hebat. Kamu diampuni, kamu dipakai Tuhan bukan karena kamu spesial. Kamu dipakai Tuhan karena Tuhan mengasihi kamu. Yang kedua, yuk belajar bertobat setiap hari. Percayalah, mau ada apa, orang mati bangkit 2 hari ini lewat hidupmu pun, kamu tetap ada dagingnya. Nanti, saya pernah doain orang jago banget. Sampai di luar itu tukang becak, motor-motor berhenti pengen lihat ada apa di dalam. Karena 200 orang anak SMA di dalam. Ya rawat Tuhan begitu rupa. Saya sombong langsung di situ. Soalnya saya ingat saya lihat tangan saya. Itu awal pertobatan saya juga masih SMA waktu itu. Saya lihat tangan saya gini. Gila, keren banget. Keren banget. Oh, jangan main-main ini. Orang pilihan Tuhan. Udah berdosa habis melakukan sesuatu yang tukang becak, motor-motor berhenti di depan rumah pengen lihat ada apa di dalam. Langsung berdosa. Disitulah pertobatan harus terus ada dalam hidup kita setiap hari. Kalau kamu diberkati dalam bisnismu, kamu bukan orang istimewa, kamu tetap orang berdosa yang dikasih Tuhan. Bertobatlah setiap hari. Lalu yang ketiga yang harus ada setiap hari ini, bertumbuhlah dalam mengenal Tuhan. Itu dilewat firman. Bertumbuhlah dalam mengenal Tuhan, mengenal siapa Dia, mengenal kebenaran yang lebih lagi. Jangan gara-gara tanda-tanda tadi terus kita berhenti. Kita nggak perlu merenungkan firman Tuhan. Belajar. Saya bukan, tapi saya sekolah lagi hari ini, ya kan? Saya sekolah lagi terus, kenapa? Habis ini saya mau sekolah lagi, gitu kan? Kenapa? Senang aja belajar tentang Tuhan, senang aja belajar tentang firman. Amen. Cocoklah kita, bro. Oke. Asik. Oke. Pastor Budi, you wanna add? Mau nambahkan? Saya mau bertanya satu. Karena Pastor Victor ngalamin, Pastor Andy udah ngalamin, Pastor Budi ngalamin 20-30 tahun yang lalu. Generasi saya belum gitu. Kalau correct me if I'm wrong ya, paling di level skala gereja lokal gitu loh. Umur aja yang masih kurang. Cuma maksud saya zaman dulu umur 20-an udah level KKR, stadion, dan itu adalah generasi pastor yang menjadi panitia atau setidaknya melayani hamba Tuhan lain ataupun terlibat dalam kepanitiaan tersebut begitu, atau pribadi pastor sendiri yang menjadi bagian dari KKR tersebut. What makes you think? Apa yang membuat pastor berpikir kenapa kalau generasi ini kok kita tuh kayak ada lain aja? Or do you see it like that? Apakah pastor merasa generasi ini lagi adem-adem aja? Apa yang pastor sedang lihat dengan generasi muda ini? Ya, Betul. saya menjadi penasaran maksudnya dari level seseorang yang 30 tahun di atas kami. Ya, apakah Tuhan masih bekerja atau jujur pastor merasa bahwa Wah, lebih dahsyat yang lalu? lebih dahsyat yang lalu kayaknya zaman saya. Ya Tuhan kerja juga zaman sekarang, tapi mungkin mereka kurang aja dikenal, mungkin belum dikenal, gitu ya kan? Maksudnya siapa sih yang mau mengatakan anak muda? Ya, kenapa hari ini kami cerita? Karena kamu udah tua. Jadi udah cerita ini zaman dulu loh ya kan? Lah, kalian tuh udah tua bercerita, ada waktunya pas dia tenang. Orang udah tua. Hari ini kamu udah cerita, mungkin orang belum mau dengar kamu hari ini. Karena kamu terlalu tuyang buat mereka. Ngapain dengerin? Tapi bandel orang dengarkan kamu.
Kamu boleh cerita apa yang kamu alami di masa lalu kamu, ya kan? Saya setelah sekian belas tahun baru saya bisa cerita tentang pengalaman saya, dan saya nggak pernah bikin itu revival, nggak pernah. Hari ini saya baru mikir setelah saya tua, saya pikir what happened? Apa yang terjadi? Ketika saya bertambah, anak-anak muda saya tahu satu kali kamu akan punya cerita story. Because setiap orang, everyone have their own story, punya cerita masing-masing. Yang hari ini mungkin orang nggak lihat, but one day orang bisa lihat itu loh. Ya, tahun berapa itu saya terlibat karena waktu itu jadi gembala di gereja kecil, cabang 150 jemaat. Dan hari itu kita bilang kita buat sesuatu yuk untuk Christmas tahun ini. Waktu itu kita sebar undangan lagi jalan-jalan. Dan hari itu gereja kami bisa 1.000 tempatnya yang cabang itu. Tapi yang datang 150. Hari itu kami doa dan benar-benar kita sebar undangan datang bukan 1.000 di jalanan, 1.300. Jadi itu gereja kami Christmas 1.300 non Christian datang ke gereja. Begitu kita ke kebaktian dan sedikit selesai. Datang enggak? Tuhan bilang 2 minggu buat lagi buat, dan akhirnya sepanjang tahun Desember to Desember, Christmas setahun itu revival setiap bulan, dan puncaknya adalah 25.000. Wow, sekali ibadah. Ngalamin itu, saya gila-gila itu. Dan dari kecil itu ngalamin dari orang-orang bertobat, banyak banget orang-orang yang terima Tuhan Yesus dalam acara itu. Tapi ya gitu. Sekarang dia cerita. Waktu itu saya nggak mikir. Waktu itu anak-anak muda sana. Wandi makan mikir. Tapi pasti mereka gerak lari. Yang belum tertulis aja, belum tercatat. Tapi mereka udah gerak kok. Anak-anak muda mereka banyak hal-hal besar yang saya kagum dan mereka. Dan nggak semuanya harus terekspos atau terkenal. Betul. Jadi jangan mengecilkan apa yang Tuhan sedang dan sudah lakukan. Kalau itu memang Tuhan akan bawa untuk bisa menjadi sebuah inspirasi atau mencetuskan yang lainnya, praise the Lord. Tapi Tuhan sedang bekerja dan akan terus bekerja di dalam generasi kita, entah orang kenal atau tidak kenal. Praise the Lord. Ya, setuju sekali. Jadi tujuannya jangan untuk terkenal sih. Iya Kak. Banyak sekali pelayanan yang sedang kami lakukan dengan teman-teman di Bandung khususnya saat ini. Kami nggak bisa masukin sosmed sama sekali. Kalau kami masukin sosmed itu kebodohan. Kami buka cari masalah begitu ya. Ada banyak hal dan aduh seru banget gitu loh, seru banget tanpa diketahui banyak orang, ya kan? Dan tidak harus bentuknya KKR. Justru saya menghindarkan anak-anak untuk sekedar menjadi IO dari KKR, tapi menjadilah alat Tuhan untuk membawa revival buat mungkin 2 orang, 3 orang, berapapun, tapi revival terjadi buat orang-orang di sekitar kita. Menurut saya itu yang lebih penting. Ya, waktu itu mau tanya Pastor Budi, nanti mungkin Pastor Edi dan Pastor Victor. Kalau gitu apakah menurut Pastor KKR salah? Udah nggak perlu lagi, lebih baik dihindari? Is KKR kebangunan rohani atau pertemuan skala besar masih relevan atau tidak? Karena di seluruh dunia ada yang menemukan stadium seakan penuh untuk cari lapangan-lapangan besar. So menurut pandangan Pastor, dimulai dari Pastor Budi, is it still relevant? Is it still needed? Atau bahkan itu tidak perlu, tidak akan terjadi lagi, dan itu malah mencelakakan kegerakan Tuhan? Kalau saya secara pribadi saya percaya bahwa KKR itu masih relevan. Cuman ada pembelajaran dari masa yang sudah lalu. Zaman sekarang bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, kalau menurut saya gereja terlibat di dalam pelayanan itu jauh lebih kompleks daripada 20-30 tahun yang lalu. Kita turun ke jalanan, nginjil di jalanan 20-30 tahun yang lalu nggak sekompleks hari ini. 20-30 tahun yang lalu kita ngadain KKR di stadion nggak sekompleks hari ini. Dan mungkin karena challenge-nya beda hari ini, sehingga kita perlu strategi yang berbeda. Bukan artinya strategi yang lampau itu sudah nggak pakai, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda. Bisa kita adakan stadium, kumpul, tetapi pertanyaannya how efektif dengan biaya sebesar itu. Follow up-nya seperti apa? Kalau dikumpulin sekitar 50.000, 80.000, 100.000 orang, 300.000 orang, lalu kemudian follow up-nya apa? Setelah itu, kalau setelah itu pulang, lalu nggak di follow up, jiwa-jiwa itu nggak ditampung lagi, nggak dimuridkan lagi, nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya. Nanti siang kan saya bicara tentang di breakout room itu kan tentang menjaga api kegerakan.
Nah, nanti kita akan bicara tentang revival yang tadi disebut-sebut gitu, tentang Welsh Revival, tentang Azusa Street Revival, tentang Toronto Blessing. Lalu kenapa kok revival itu meledak? Lalu kemudian seperti Coca-Cola soda, air soda, tiba-tiba redup lagi. Dan salah satu halnya adalah ya karena kalau waktunya nggak ada, lalu kemudian terjadi konflik di dalamnya, perpecahan, lalu kemudian ada banyak ini dan itu, ya itu yang nanti kita akan bahas. Pastor Ya sorry, kenapa perpecahan ya tadi ya, kita daging dan daging lah ya, sesama pendeta juga daging dan daging gitu loh. Yang jadi sometimes kita bisa aduh, Tuhan nggak mau perpecahan lah. Kita bilang gini, perpecahan Tuhan pakai untuk makin banyak. Bapak mana yang mau bikin anaknya berkembang dibikin ribut? Nggak suka, bapak sedih lah lihat anaknya ribut. Setuju ya? Yang sudah punya anak sedikit ya. Jadi orang tua nggak suka lihat anaknya berkembang tapi dengan cara disuruh ribut. Nggak ada. Tuhan pengen harusnya kita semua berbeda tapi kita bisa sama-sama bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling menegur mungkin, tapi juga saling menguatkan. Ya, saya setuju sekali bahwa saya bertobat lewat KKR. KKR masih berguna, masih sangat dibutuhkan bahkan menurut saya. Tapi tadi efektivitasnya apa? Iman di tempat teman kita seorang hamba Tuhan yang sehari ini bikin KKR-nya selalu lagi paling top. Kita ngobrol dan lihat kok cuma 1%. 1% keberhasilannya yang betul-betul bertobat dan bisa di follow up. Nah, kenapa saya kalau buat pengalaman saya pribadi ya, kenapa saya bertobat di KKR tapi terus saya bisa bertumbuh, puji Tuhan sampai hari ini. Pertama kali karena kasih karunia Tuhan, tapi juga gini, setelah itu ada teman-teman yang ajak saya dalam kelompok kecil. Itu yang terus bimbing saya untuk saya belajar bertumbuh itu. Kalau nggak ada itu mungkin juga saya seperti Coca-Cola mungkin kalau cuma mengandalkan KKR. Tina, kenapa tadi saya mendorong teman-teman supaya jangan cuma jadi panitia KKR gini? Karena ini Tuhan punya rencana yang jauh lebih lagi buat kalian. Bukan ini. Sering kali kita jadi IO, kita nanti gini, broadcast tanpa pernah berhubungan sama jiwanya secara langsung. Kita jadi orang-orang di belakang IT, di belakang apa, dan kita orang tapi kita tanpa sadar jangan-jangan apakah kamu mengasihi mereka? Iya. Saya baru rapat di kalangan sinode ini dan waktu itu keluar omongan dari para pemimpin ini. Saya punya sertifikat penginjilan udah berapa di rumah ya, tapi saya juga nggak nginjil. Gereja saya juga nggak nginjil. Tiap periode kepemimpinan bikin, ayo training, penjangkauan. Tapi kenapa kita nggak menjangkau juga? Nah, saya berharap lewat pertemuan ini, justru kalian termotivasi bukan untuk menjadi sekedar jadi panitia KKR itu bagus loh ya, tapi jangan sekedar jadi IO. Tapi tadi, temukan kayak tadi, mendengar tadi, mulai ke jalan, sesuai calling masing-masing lah. Mulai ke lapak padel tadi gitu ya. By the way, kalau mau main padel, ajak saya kamu itu tanding. Karena ini di padel ada banyak jiwa bisa dijangkau. Basket, di tempat basket ada banyak jiwa bisa dijangkau. Jangan sekedar main broadcast, tapi belajar bersentuhan sama orang secara pribadi. Izinkan Roh Kudus bekerja lewat dirimu secara pribadi. Amin. Itu mungkin. Pastor Victor. Kalau saya sih percaya dua-dua ya. Ini semua di jalan bareng. KKR besar, it's okay, nggak salah. Yang kecil juga harus revival yang kecil. Misalkan ya, kayak di sekolah-sekolah, anak-anak kita punya anak kita ada 4 tahun lebih. Mereka bisa lihat tiba-tiba. Kalau mereka dilaporan dari orang, ini ada anak yang nggak mau gereja. Mereka tidak telepon mereka, dikasih nomor teleponnya, ditelepon 10 menit. Minggu depan, itu anak jadi radikal. Dia ke gereja hari ini, hari Sabtu, dan hari Selasa sel group, dan nggak usah orang tuanya. Aku jangan diajak makan, karena Selasa dan Sabtu hari kudus, aku harus datang kebaktian, dan dia akan pergi. Semua anak yang pernah ditelepon, dan dia jujur di depan, jujur di depan Pastor Ferry. Ya, dia jujur. Itu anak-anak muda kalau sekali telepon, itu orang tua udah menyerah putus asa kan anak jangan nakal ya bukan main. Kita bukan lanjut kami, ya langsung minggu depannya ditemuin di sel group, langsung kejut ada kata kami mau ikut pokoknya. Itu revival, bagaimana anak-anak itu bisa. Ya, dan di sekolah-sekolah yang sekarang kecil itu ya, anak yang paling nakal itu di sekolahnya Pak Budan itu. Dia punya angkatan nakal dulu, dia nggak baik. Tapi sekolahnya sekolah kaya terkenal paling nakal, semua yang brengsek di sekolah ditangkap kita.
berubah hari ini jadi orang-orang yang hebat luar biasa. Hidupnya bukan cuma ngomong revival, tapi benar-benar karakter mereka dari anak yang brengsek, gue tahu anak kurang ajar di sekolah, suka berkelahi buat kerusuhan, berubah jadi anak yang paling manis. Dan mereka tahu, because mereka know Jesus, berubah hidupnya. Itu jadi sekolah-sekolah yang terjadi. Wow, jadi kalau saya boleh sampaikan saudara, apa yang dikatakan oleh para pastor tadi adalah Tuhan bekerja skala besar, Tuhan bekerja in your everyday life, tapi jangan skeptik. Karena dua sisi punya dua kelebihan dan dua kelemahan. Jangan sampai kita hanya melihat kelemahan dari dua-duanya dan akhirnya kita merasa kalau kita bergerak mungkin secara kecil gitu ya. Kita melihat yang besar itu pasti salah, nggak efektif. Tapi memang seperti Pastor Victor katakan, ada orang-orang yang skalanya besar, yang mereka juga ada di mata publik, tantangan yang mereka alami, peperangan rohani yang dialami, gitu mungkin berbeda. Juga challenges everyday karena mereka tinggal seperti di akuarium. Tapi dia Tuhan bekerja di situ. Di tempat skala yang kecil maupun besar, Tuhan ada di situ. Dan gereja Tuhan tetap semuanya melakukannya bagiannya masing-masing untuk memimpin dunia yang hilang ini kepada pribadi Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Amen. So I would like to continue. Kalau memang dari tadi kita ngobrol dan saya beberapa kali ngobrol sama beberapa gembala-gembala, mereka ngomong hal yang sama Pastor Budi, Pastor Edi. Follow up gimana dia? Tapi bertahun-tahun ngomongnya nanya hal yang sama. Follow up bagaimana? Can you follow up? Ya maksudnya 50,000, 80,000, kita 100,000. nggak usah ngomong 50,000 lah. Let's say kita we would love to do KKR, tapi kita juga berpikir follow up bagaimana? Yes. Nah, misalnya ada KKR pastor, seorang penginjil masuk satu kota, 15,000 people come. Okay, let's put a case study. Mungkin Pastor Randy atau Pastor Budi dulu. What do you think would be the follow up? Oke, kalau saya akan mulai bangun dulu timnya dari awal. Jadi saya nggak akan bicara sekarang ini. Kalau saya nggak siap timnya, saya rasa saya akan tunda untuk membuat yang 50.000. Oke, saya akan mempersiapkan timnya dulu. Saya akan mempersiapkan dari ada berapa sekarang? Ada 3 orang, 10 orang, siapkan mereka. Kalau mereka ini bertumbuh, mereka mengalami revival, mereka akan bertumbuh jadi 20, jadi 30, itu lama-lama jadi tim yang siap untuk follow up itu. Ada hamba Tuhan waktu ngobrol begini sama saya, dia bilang, waduh Tuhan nanti keburu datang Pak. Ya nggak keburu. Lalu dia bilang, dia telepon saya lagi berikutnya, saya sekarang sudah punya 300 murid. Tiap hari 50, total 300. Dan dalam 1 bulan bubar tuh semua. Kenapa? Saya bilang, Bu, saya dari awal setiap hari 50, total 300. Karena ngejar jumlah. Tuhan Yesus aja buatnya dengan 12 dulu. 3 tahun dia ambil waktu sebelum Roh Kudus dicurahkan tadi kan. Dia siapin dia. Orang gini, aduh, apa nggak mau lebih banyak sih? Nggak mau lebih banyak, kenapa cuma 12? Saya nggak tahu kenapa cuma 12 Tuhan pilih begini ya. Tapi maksud saya gini, jangan terjebak sama jumlah. Hargailah dengan apa yang ada pada kita sekarang, kerjakan yang terbaik, persiapkan, itu akan menjadi masukan yang luar biasa. Amen. Maybe follow up Pastor. Oh gitu misalnya ada di dalam sebuah kebangunan rohani yang kumpul 10-15 ribu, ada yang disembuhkan, ada yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Meskipun akhirnya yang menyelenggarakan sebuah gereja atau beberapa gereja tidak menyerap orang-orang itu tergabung di gereja lokal, apakah itu termasuk berarti pertemuan itu gagal? Gak gagal. Tapi saya rasa Tuhan mau kita belajar semakin matang juga kan. Yesus. Ya. Hal ini sudah dikerjakan lama sama almarhum malah Billy Graham. Billy Graham dikenal sebagai mungkin menurut kalian bukan former lagi kali itu udah Ancient. tapi itu penginjil yang diakui terbesar di dunia. Saya nggak tahu setuju apa nggak setuju, tapi itu kira-kira rata-rata orang bilang begitu. Dia kalau datang ke sebuah negara, dia persiapkan bahkan 1 tahun atau 1 tahun kalau nggak salah, ini sebelumnya. Dia persiapkan tim-tim ini. Jadi yang datang timnya dulu, persiapin. Saya nggak bilang harus begini loh ya, tapi saya cerita apa yang pernah dia lakukan sama dia. Nah, dia lakukan itu. Kalau nggak salah dia sih kalau ke Indonesia seperti larang sih, nggak boleh karena kalau dia datang khotbahnya biasa begini, tapi yang bertobat banyak selalu. Ya, di China dilarang, di Indonesia dilarang, tapi tiap kali dia datang tuh saya dengar dia mempersiapkan betul-betul supaya tadi apa yang dilakukan dengan jerih payah kan kita udah capek, udah melakukan banyak hal, jangan hilang dalam satu hari. So, kalau kita mau melihat Indonesia di lawat Tuhan ke depan, kita rindu ada ratusan ribu jutaan, because karena itu disampaikan, gitu.
kalau nggak salah oleh Pastor Russell Evans dari Planet Shakers, dia berbicara, dia melihat jutaan anak-anak muda di Indonesia akan dipakai Tuhan luar biasa di lawan Tuhan. Maka berdasarkan cerita daripada pastor-pastor mau nggak mau, sekarang gereja kita mesti bergelut di bidang discipleship, pemerintah. Kita mesti menyiapkan kelompok-kelompok kecil, kita mesti sibuk dulu di situ, menyiapkan jala atau wadahnya. Begitu. Menurut saya begitu. Oke. Lovely. Sambil terus bergerak sesuai dengan Tuhan Roh Kudus. Ada yang boleh tambahkan mungkin? Ya, mungkin saya share seperti ini. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kan ada satu kali ketika Tuhan Yesus mau panggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Waktu itu Tuhan Yesus kan naik ke atas perahunya Petrus, lalu kemudian disuruh lemparkan jala, dia lemparkan jala, lalu kemudian tangkap banyak tangkapan ikan yang banyak. Lalu kemudian Alkitab itu bilang gini, maka jalannya saking banyak ikannya itu jalannya Petrus tuh sampai terkoyak dan kapal mereka itu kesulitan, hampir tenggelam. Nah melihat itu teman-temannya yang di pinggir jalan, yang di pinggir pantai itu datang dengan perahunya mereka, lalu mereka membantu untuk mengangkat jala itu. Dan saya bayangkan waktu itu mungkin jalannya bukan pakai jalannya Petrus lagi, udah dilapisi dengan jala yang baru ataupun jala yang koyak itu harus diperbaiki supaya bisa, jangan sampai kita nembar jala tapi ikannya lewat gitu. Lah kalau kita bikin KKR besar terus kita jalannya koyak, kita udah keluarin biaya, maaf, mungkin biayanya miliaran loh. Lalu kemudian jalannya ikannya lepas, jalannya koyak. Atau kita mau mendoakan Indonesia Tuhan tolong ratusan juta jiwa-jiwa, Tuhan tolong untuk anak-anak muda Indonesia. Kita doa, tapi kita nggak pernah menjalin jala yang koyak, nggak pernah diperbaiki. Hubungan antara gembala, antara pendeta, antara gereja nggak pernah diperbaiki. Lalu kemudian kita ngadain KKR, yang situ ngiri sama yang sini. Oh dia bisa ngadain KKR, gue juga bisa ngadain KKR yang sama. Oh dia bisa manggil ini, gue juga bisa manggil ini. Oh dia bisa pakai lighting, dia bisa pakai beginian, LED, layar LED, kita juga bisa. Lalu kemudian apa gitu hasilnya? Jiwa-jiwanya di mana? Jalannya tetap koyak, ikannya tetap lepas gitu. Oleh sebab itu kalau menurut saya, kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa yang banyak, jalannya harus diperbaiki dulu, networkingnya harus diperbaiki dulu, kesatuan hati di antara gereja harus sepakat dulu. Karena kita mau jalan bareng-bareng. Regardless tadi dikatakan siapapun yang dipakai oleh Tuhan kita tetap dukung kan? Ya toh? Siapapun yang dipakai Tuhan. Mungkin yang dipakai Tuhan adalah Pastor Victor atau Pastor Andi, saya tetap dukung. Saya tetap harus bersama-sama bergandengan tangan. Oh, gereja mereka bertumbuh. Gereja saya segitu-segitu aja ya sudah. Karena mungkin memang bagian saya, posisi saya adalah situ, tapi di bagian secara tubuh Kristus saya punya andil di situ. Saya punya job di situ dan saya harus menjaga kesatuan hati di antara gereja-gereja, karena justru jala yang koyak itulah maka banyak menimbulkan luka dan akhirnya ikan banyak yang lepas. Kalau saya coba mikir logika ya. Kalau kita buat KKR, siapa sih yang datang? Itu pertanyaannya. Ya, yang datang kan orang Kristen. Lah terus ngapain? Berarti kita mindahin orang untuk gereja lain. Itu kenyataan di Indonesia. Kita KKR cuma pindah gereja. Oh gereja mereknya ini, ya kan? Pindahkan merek ini, pindah gini. Jadi KKR diadakan bukan untuk jiwa baru. Cuma buat mindahin orang di gereja ini, ngapain kita kan ya? Nah itulah kenapa yang KKR zaman dulu, di mana orang-orang Kristen sangat sedikit jumlahnya, sehingga kehadiran itu sebagian besar orang yang belum kenal Tuhan. Itu membuat jadi gede KKR zaman dulu loh. Jadi sangat luar biasa, karena yang dijangkau benar-benar orang yang belum kenal Tuhan. Tapi hari ini KKR kita segede apa di stadion, sebut aja buat GPK, sampai datang. Bisa saudara, bisa saya, ya kan? Lo orang tuanya berapa? Sorry, gak ada. Ya terus kita bilang mau mencari jiwa. Lo ngapain kita jual duit itu udah selamat kok. Kita aneh loh, bener-bener. Makanya Bagus pulang. itu loh, disitulah kita pendeta bertengkar rebutan. Lo itu kan dulu cuma satu, kok pindah ke sana? Gara-gara KKR. Oh, Pastor Andi baru diulang tadi ngomong apa? Jadi mungkin yang lebih fleksibel adalah
kita reach out yang kecil hari ini. Oh yang gede-gede oke gak apa-apa. Untuk memberikan kekuatan semangat. Oke jalan aja. Tapi yang kecil-kecil itu kita kerjain. Yang privately, yang secretly. Kami kerja yang secretly. Di 27 province, secretly. Di kota kami Semarang, secretly. Apa itu? Rahasia. Lu ketemu sama saya pribadi. Dan kita ngomong. Lu kan sejuta. Les. Gimana? Ribuan kami secretly. Masuk secretly. Gak usah di-expose, gak usah. Karena yang kakak gede-gede itu, ya kita cuma kalau kita rebutan dulu, semoga pindah kalah. Karena aku lebih bagus kotanya kan, lu pindah ke sini. Betul banget. Makanya, kadang-kadang makanya sekarang hari ini, saya move ke arah yang lain. Saya will break to the king. Apa itu? Saya encourage pendeta. Saya punya jaringan pendeta 3.000 di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ya kita akan memperlebar terus. Untuk apa? Saya tidak datang ke kota itu to build my church, no. Tapi saya menguatkan para hamba Tuhan. Bilang di tempat masing-masing lu kerja semangat, lu menguatkan jiwa-jiwa. Itu lahan itu wilayahmu. Ngapain saya yang dari Semarang gue datang ke Jakarta, datang ke sana untuk ambil lahan orang? Ngapain? Saya punya wilayah sendiri. Saya ke sana membuatkan teman-teman saya yang lain. Saya bersama kamu loh. Gimana kamu? Gak usah bangun gereja. Rusak gerejamu, saya tolong. Pak gak bisa sewa gereja, gua bantu. Pak kami gak punya guru sekolah minggu yang bagus, saya training. Lu perlu apa? Perlu musik yang bagus, anak saya kirim, bantu mereka. Perlu apa? Saya tolong. Karena gini, mindset saya, we build the kingdom of God. Bukan kerajaan saya, bukan kerajaan HTE. That's powerful. We build the kingdom of God. Kita bantu kerajaan Tuhan loh. Tapi hari ini sorry, banyak kita yang tua-tua ini. How I build my kingdom. Yang tua-tua, yang muda-muda semoga gak tercemar kamu. Makanya saya mudah-mudahan dengar dulu yang ini. Masalahnya itu. Saya jadi betul sih banget. Jadi gini, kalau mau revival apa sih maksudnya revival? Mau bikin rame-rame acara aja untuk orang Kristen? Atau memang mau merindukan jiwa-jiwa kenal Tuhan? Jiwa-jiwa kenal Tuhan betul. Coba di screening ulang, dipikirkan ulang. KKN itu yang datang siapa dan semuanya. Apakah energi semua dan ini tuh sebetulnya akan jauh lebih efektif kalau kita tadi pergi melayani sesuai bagian masing-masing yang bahkan kita nggak bisa publish itu. Bahkan ya itu mereka, kenapa kita nggak bisa publish? Kamu melayani dia, kamu nggak bisa, yuk kita sebentar foto masukin Instagram. Digeruduk rumah kamu nanti. Kalau betul-betul melayani jiwa lo ya, kecuali kalau kamu cuma, ayo kamu, saya udah kok, udah ke gereja kok nggak apa-apa, coba yang saya, ya kan? Dibaptis, saya udah dibaptis nggak apa-apa, ya dibaptis lagi. Apa yang kita cari, apa yang kita kejar, Oke ya. Tunggu Pastor. Oke, so adik saudara harus mengerti dari katakan banyak orang yang sebetulnya pelayanannya nggak tepat sasaran. Jadi memang ada bagiannya untuk memperlengkapi gereja, memperlengkapi pemimpin yang untuk membangkitkan pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. So maybe one of the problem is ternyata ada gereja yang mencoba untuk melakukan semuanya, mencoba menjadi solusi bagi semuanya gitu. Sedangkan masing-masing harus melakukan sesuai dengan kepercayaan Tuhan dengan karunia yang diberikan, and it has to be on target gitu. Jangan sampai kita kayak rangkum jadi satu, akhirnya kita mengadakan acara dan semua itu penting karena Alkitab isinya adalah acara-acara. Tapi akhirnya kalau kita nggak tepat sasaran, acara yang diadakan tapi tidak membuahkan hasil yang kita harapkan. Acara-acara tapi tadi dulu untuk apa? Mesti tajamnya. Kita mau kemana? Mau apa? Itu perlu dipikirkan. Iya saya tambah dikit ya. Untuk acara betul, gereja suka acara. Karena pas sampai kita pada ngomong ya, karena acara itu yang membuat gereja tampak hidup. Ya tak? Tampak hidup. Acara, kegiatan membuat gereja tampak hidup. Tapi apa hidup? No always, gak selalu. Kayak orang ini, saya perumpamaan ya. Kayak orang di ICU. Lu pasang semua itu monitor kan udah sekarat nih, udah mati. Itu dokter kasih ventilator di sini. Lu kasih pacu jantung, kasih macam-macam itu alat. Itu orang bertahan hidup. Saya mau tanya, itu orang di ICU masih hidup nggak? Ini pasang alat semua itu. Oh hidup sih, hidup kan alat. Coba cabut alat di hari itu, mati nggak? Mati. Gereja sama loh. Lu yang udah masa kegiatan semua ya, lu kayak di ICU. Masak semua itu alat, oh hidup katanya. Coba dihentikan semua itu, mati itu. Jadi itu cuma kegiatan supaya tampak hidup, tapi nggak hidup.
The real church yang hidup itu, lu gak usah kegiatan, tapi hidupmu sedang berdampak mengubah masyarakat sekitar lu. Gak usah pasangan, lu hidup. Dan orang tahu kamu hidup, dan sekarang kamu yang mana? Hidup gak? Ya kan? Dan saya belajar, Tuhan kegiatan yang terlalu too much, yang seakan-akan membuat kita hidup itu salah. Bagaimana kamu hari ini, apa yang ada, memberikan kehidupan. Sometimes very simple. Saudara, kami di gereja itu benar, kami itu sibuk banget loh Pastor Mike. Kami semua area punya, we have school, kami punya sekolah dari TK sampai SMA. Kami punya pelatihan kerja yang muridnya ratusan untuk tolong mereka kasih pekerjaan, training. Itu silent training. Tapi tahu nggak orang di training itu ya mereka cerita bagaimana hidup mereka yang dulu yang gak punya duit. Hari ini mereka bisa punya uang, menghidupi keluarga mereka, nyekolahnya anak, hidup dengan kita punya training. Kami punya ada klinik kecil yang buatin orang-orang sakit. Kami punya pasar murah pelayanan. Kami punya apalagi Kasih makan every day. We give food Senin sampai Jumat kasih makan orang. Dan itu berlangsung sudah 8 tahun. Every day. Ayo benar. Kami gitu. Kami itu hidup. Gak usah diekspos. Kasih terus kehidupan. Karena kami hidup bukan kegiatan. Jadi jangan sampai kita tanpa hidup. Tapi hiduplah sesungguhnya. Tapi pulang dari sini jangan bilang sama pendetanya, gereja kita nggak kayak yang di Semarang ya. Justru pulang dari sini masing-masing mikir, saya memuridkan siapa ya? Saya mau menjangkau siapa ya? Ini ada berapa sih? Ada berapa nih? 900. Anggap 1000. Masing-masing terus mikir saya mau jangkau 3 orang dan 3000. Bahkan Pastor, let's go further. Jangan malah cuma demanding, mulai jadi solusi, bahkan sempurnakan yang kurang dari gereja lokal. Jadi solusi bagi gereja lokal. Gak usah ngomong terlalu banyak tuh. Yang kalian bisa berdua pasti bisa rasanya. Coba menjangkau mereka, doain. Gagal gak masalah. Tuhan yang bekerja kok nanti. Bagian kita jadi alat Tuhan. Ngomong 2 dulu, 3 dulu. Itu aja udah hitungan ribu nih kita kalau semua melakukan itu. Ya tuh? Belum kalau taunya deh, saya mau 10, berdoa pas udah puluhan ribu. Tanpa perlu miliaran tadi. Ya betul. Saya rasa cara kerja Tuhan dari dulu selalu sama. Dia selalu he works with the few. Tuhan selalu bekerja dengan yang sedikit itu. Apa yang tampak bodoh oleh dunia itu apa itu merupakan mereka yang beriman. Selalu. Saudara, tadi saya tergelitik dengan pertanyaan daripada perkataan daripada Pastor Andy dan Pastor Victor. Mereka buat apa? Buat apa? Gitu. Semua acara tujuannya apa? Begitu. Saudara, saya harap 3 tahun Intergen Summit kita adakan ini bukan KKR, karena ini semua isinya yang ingin kita panggil untuk orang gereja. Tapi untuk membawa awareness, memperlengkapi entah saudara hamba Tuhan, jemaat, pekerja, pemimpin, saudara datang ke tempat ini untuk ada satu kesadaran bahwa kita perlu memperbaiki jalan yang koyak ini. Bahwa satu gereja nggak mungkin menuai semua, saudara. Kita butuh kerjasama ini bahkan dari Jakarta, dari Lampung, dari Bandung, dari Semarang. Ada kesengajaan kenapa beda-beda kota untuk menunjukkan bahwa nggak mungkin cuma satu kota Jakarta. Tuhan bekerja di semua kota, saudara. Dan kita perlu mendengar dari semua kota, saudara. Dan kita perlu kolaborasi dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam gereja-gereja lokal. Nggak mungkin satu gereja pegang semua, saudara. Tapi kalau kerajaan Kristus yang dibangun, kalau kerajaan Kristus yang dibangun, nah that's beautiful. Oke, now I know time almost up. Mungkin last question. Last question. Karena pastors tiga-tiganya bersentuhan dengan kolaborasi. Breakfast with the King. Pastor Budi yang memimpin PPHT gini panjang banget saya nggak bisa. Terus Pastor Andy yang juga terlibat di dalam GBI ya Sinode. Apa yang pastors bertiga lihat tentang kolaborasi di dalam tubuh Kristus? Apa yang pastors lihat yang saat ini dibutuhkan yang jadi kekurangan? Dan apa yang pastors lihat sekarang sebagai suatu hal yang sudah ada yang harus dikembangkan menyangkut kolaborasi tubuh Kristus di Indonesia? Pastor Budi. Kita mengkoordinasi sekitar 350 gereja di Lampung, yang dimana setiap bulan itu kita selalu ada pertemuan bareng-bareng. Ya tujuannya itu untuk supaya membina kesatuan hati, supaya bertumbuh bareng-bareng, jadi supaya jangan sampai ada kecurigaan di antara gereja. Gitu. Karena kalau gereja di desa-desa, gerejanya kecil-kecil.
Kalau salah satu jemaatnya pindah saja, atau satu kakak pindah saja, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat sensitif sekali gitu. Nah, kita mencoba untuk membina mereka. Yang saya lihat sih selama kita berjalan bersama dengan mereka, pertama-tama rasa percaya itu penting, trust. Kalau mereka nggak percaya sama kita akan sulit. Kalau kita nggak tulus membantu mereka, kita turun karena kita punya motivasi sesuatu. Kita membangun jaringan kita sendiri, lalu kita mau bilang ini masukan gua. Itu udah sooner or later itu pasti akan kebaca. Pasti akan kebaca. Karena orang itu pasti akan tahu isi hati kita. Sooner or later akan kebaca. Jadi saya berharap sih sebetulnya di dalam generasi ini menjadi satu generasi yang bisa memiliki hati yang tulus untuk mempersatukan gereja-gereja. Yang kedua, saya lihat bahwa mereka sebetulnya bukan perlu diajarin macam-macam lah. Mereka udah banyak yang tahu kok ternyata. You will be surprised ketika orang kota masuk ke desa ya. Lalu kemudian saudara ajarin berbagai macam jargon yang kita pakai ya, istilah-istilah yang kita pakai gitu ya. Kelihatannya keren, padahal mereka udah tahu sebetulnya. Istilah mereka udah tahu karena mereka tuh udah setiap hari di situ. Cuman yang mereka perlu lakukan, yuk kita bareng-bareng yuk, karena larinya seperti tadi dikatakan, larinya bukan lari sprint tapi larinya maraton. Bisa mati nih kalau lari maraton. Jemaat saya, kita bahkan ada satu cabang kita yang di desa, jemaatnya ya datangnya masih pakai sarung, masih pakai kebaya, persembahannya ya masih pakai bawa ayam, terus kemudian masih hasil ladangnya mereka gitu. Jadi ya memang kalau kita bicara dengan mereka ya kondisinya mereka seperti itu gitu. Jadi bukannya mereka nggak mampu, tetapi ya nafasnya mereka untuk lari maraton itu ya perlu kita bareng-bareng. Makanya tadi luar biasa banget dengan Breakfast with the King tadi ya, yang disampaikan oleh Pastor Victor, mensupport gereja-gereja itu luar biasa. Thank you, Pastor. Ya, luar biasa ya. Tadi Breakfast with the King bilang diceritakan. Kalau saya mau gini, apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi-pribadi? Kalau menurut saya belajarlah untuk tidak menghakimi. Hari ini kita mempertontonkan Kristen yang saling menyerang dengan begitu rupa di sosmed ya. Walaupun tadi saya tahu Mike lagi banyak diserang ya Mike ya, tapi juga gini mungkin ada yang benar dari itu. Jadi kita tetap perlu terbuka dengan semua. Tapi gini harusnya platformnya bukan di sana. Kalau menurut saya bisa salah. Yuk bangun gini, jangan merasa cuma kita yang akan dipakai Tuhan. Semua tubuh, berbagai macam bentuk tubuh Kristus Tuhan akan pakai kok. Ya kan, itu tubuhnya, itu gerejanya. Saling menghargai, saling belajar bergandengan tangan, saling belajar ngobrol sama yang berbeda, belajar tukar pikiran dengan tenang, nggak usah emosi, ya kan? Lo apa bahasa lo diketawain biar aja, nggak apa-apa juga kan, ya kan? Jangan balik ngejek mereka juga, lu juga cuma teori-teori doang, kan? Sama aja kalau gitu, ya kan? Kalian, jadi yuk kita belajar gitu. Nah, saya rasa itu yang akan membuat apa yang dirintis sama dua pastor luar biasa ini, kita juga bisa rintis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Gereja susah bersatu karena kita tuh selalu pengen punya uniform yang sama. Seragamnya kita lihat seragamnya, kita kayak gini semua ya, mirip semua. Itu bersama satu. Padahal kita nggak bisa maksa gereja lain punya uniform seragam yang sama. Tapi yang kita miliki itu unity, kesatuan. Bagaimana unity bisa ada? Because we have same purpose. Kita punya target yang sama, tujuan yang sama. Ya kan? Apa target gereja sekarang? Kalau kita masing-masing mau seragamin, kita bisa. Macam-macam saya dari JKI, dari GBI, dari mana-mana. Masing-masing punya, ya kan? Sendiri. Tapi yang membuat kita bisa sama, purpose, tujuan. Kamu ngapain? Wah, aku pengen ini untuk kerajaan Tuhan. Kamu kerajaan Tuhan. Ketika sama target tujuannya, bisa bersatu loh. Karena kita sama-sama ke sana. Kayak gini, hari ini di Jakarta ada acara ini. Saya dari Semarang, dari Bandung, dari Bandung, dari Lampung, ada dari mana? Kita ini bisa unity loh. Kenapa? We have a same purpose. Kita datang di summit ini loh, intergen. Maka semua kumpul dari Manado, dari Natal Serang, dari mana aja. Kita tahu hari ini kita kumpul di sini. Kenapa? You have one purpose di sini loh. Jadi kita nyebar kayak modelnya sama, kita kumpul di sini. Kalau kau cuma mikirin uniform, kita harus kembar, gak pernah bersatu kita.
Jadi bagaimana? Dan kita sorry, kita semua pendeta, kita sombong. Loh, apakah saya nggak sombong? Saya sombong. Saya terus terang sombong. Kita ini punya ego nggak sombong kan? Gitu. Bagaimana kita membongkar kesombongan kita, ego kita? Padahal kita juga hebat-hebat. Saya merasa gak hebat. Ya hebat-hebat. Karena kita sombong, merasa luar biasa, kita susah bersatu. Ya. Kita nggak mau bersatu kok. Aku dengan diriku sendiri sudah mampu ngapain gue sama dia. Tapi kalau kau meredakan hati dan kata, aku perlu dia juga kok. Aku perlu pertolongan dia. Disitulah unity terjadi. Karena kamu meredakan hati. Without humbleness tanpa kerendahan hati, nggak pernah terjadi kesabaran gereja di Indonesia. Nggak pernah terjadi. Amen. Networking bisa terjadi kalau ada humbleness. Kita lakukan. Sekarang bahas gini, berarti bersama belum tentu sama, tapi tidak sama bukan berarti tidak bisa bersama. That's right. Betul. Jago begini kayak gini masalah. Ya, sebelum main podcast yang bikin tagline selalu bahasa ngaku. Bersama Belum tentu sama, belum tentu sama, tapi tidak sama. tidak sama. Bukan berarti tidak bisa bersama. Bukan, oke. Bukan berarti tidak bisa bersama. Soalnya tujuannya Harus sama. Haleluya. Membangun kerajaan Allah. Yeah, for the kingdom belum kerajaan Tuhan. Karena sorry, yang semua pendeta selesai kemuliaannya loh. Ya. Me too. Lu saya ngaku loh. Saya kan juga bangun kerajaan HTE, saya bangun. Tapi tiap kali itu muncul, gua hancurin keinginan saya. Saya hancurkan keinginan itu. Saya menghancurkan diri saya sendiri. Wow. Yang kali saya mikir, I want to build my kingdom. I broke it, Lord, for your kingdom. Saya rasa kayak Pastor Vito kata, kita dari Pastor Vito katakan, when the anointing comes, mau nggak mau ada sesuatu yang harus hancur. Tapi apakah dihancurkan itu menuju kepada kehancuran? Belum tentu kalau respon kita benar. Karena kalau kedagingan dihancurkan pasti pemurnian. Selalu pemurnian. Saudara sekali lagi berikan tepuk tangan dong. Haleluya. Pastor Andy, Pastor Victor. Thank you, pastors. Kami mengucap syukur, terima kasih dari kita katakan kesibukan mau share wisdom nasihat bagi semua generasi. Terima kasih Pastor. Boleh kita berdiri, kita sambut dan berikan tepuk tangan apresiasi kepada sekaligus boleh katakan kita bahwa barang sedekat. Haleluya.